Diduga karena ditegur sering main handphone, seorang remaja perempuan berinisial N umur 14 tahun, nekat mengakhiri hidupnya sendiri di rumahnya. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025, pagi. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Guys, ini adalah sebuah kasus yang sangat miris terjadi di negeri kita tercinta saat ini. Untuk mengetahui detail kejadiannya, yuk kita masuk ke jalur cerita. Kejadian ini bermula menimpa Neti, yang merupakan seorang wanita berusia 34 tahun, warga Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana ia harus kehilangan anak putri sulungnya yang baru berusia 14 tahun karena tewas gantung diri. Kematian anaknya ini sempat membuat heboh warga sekitar lantaran menurut mereka, keluarga Neti ini dikenal sebagai keluarga yang anteng-anteng saja dan tidak ada masalah pelik yang berarti. Sehari-hari kehidupan Neti jauh dari kecukupan secara ekonomi. Ia hanya bekerja sebagai seorang buruh tani di ladang sayuran yang hanya untuk mencukupi kebutuhan ia dan keempat anaknya. Sedangkan suaminya atau ayah tiri dari anak-anaknya ini tidak tinggal bersama karena ia kerja sebagai petani di Aceh. Anak sulung Neti saat itu berusia 14 tahun harus putus sekolah dan hanya menamatkan di bangku sekolah dasar saja. Mengingat keuangan keluarga Neti yang jauh dari kata cukup. Sesekali anak tertua Neti ini juga sering membantu pekerjaannya di ladang, mengambil upahan untuk mengupas kentang. Ia bisa mendapatkan upahan sebesar Rp2.000 untuk per kilonya. Walaupun aktivitas ini sempat dilarang oleh ibunya, dikarenakan mengingat usianya masih anak-anak, tetapi anak pertama Neti ini masih berkeinginan keras untuk tetap membantu ibunya. Selain itu juga, anak Neti ini sering membantu keluarga untuk menjaga kedua adiknya yang masih balita. Sedangkan anak kedua Neti sudah duduk di bangku sekolah dasar. Guys, anak sulung Neti ini kita sebut saja namanya Nawa ya. Nama sebenarnya kita samarkan untuk menghormati keluarga dan melindungi privasi korban. Nawa yang dikenal sebagai anak yang baik dan penurut itu, dalam kesehariannya, selain menjaga kedua adiknya, ia juga disibukkan dengan hobinya yang selalu bermain HP. Aplikasi game seperti Mobile Legends dan Free Fire adalah permainan favoritnya. Saking asiknya bermain HP, ia kerap kali lupa untuk mengerjakan atau sekedar membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Ditambah lagi, ia juga sering bermain HP sampai larut malam. Sehingga hal itu sontak memicu reaksi ibunya yang sempat kesal dan gregetan dengan perilakunya itu. Neti sebagai seorang ibu yang ingin anaknya sadar dan mendidiknya untuk tidak kecanduan bermain HP, lalu menegur dan mengambil HP anaknya hanya untuk menghentikan kebiasaan buruk itu untuk sementara waktu. Karena tindakan ibunya tersebut, lantas membuat Nawa sangat marah dan sakit hati. Karena hal ini bagi Nawa sudah membuang bagian dari kebahagiaannya. Nawa dengan rasa amarahnya, ia sempat curhat atas kekesalan terhadap ibunya ini kepada teman dan adiknya. Bahwa ia punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh adik maupun temannya dan hanya menganggap sebagai ucapan kemarahan saja. Pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu pagi 15 Januari 2015, hari itu pagi-pagi sekali, Ibu Neti sudah pergi bekerja seperti hari-hari biasanya. Baginya saat itu, tidak ada perasaan yang mengganjal sama sekali di dalam hatinya usai kejadian terkait menyita HP anaknya tersebut.
Ia menganggap bahwa anaknya akan baik-baik saja. Namun sayangnya, kejadian tidak terduga pun terjadi pada pukul sekitar 07.30. Bahwa Nawa ditemukan oleh adiknya yang berusia 11 tahun tersebut kaget melihat kakak perempuannya tergantung di kusen dapur rumahnya. Ia lalu berlari keluar rumah untuk memanggil warga sekitar dan menceritakan atas apa yang sedang terjadi saat itu. Dan warga pun berbondong-bondong untuk menyaksikan kebenaran akan kematian kakaknya tersebut. Warga pun mencoba menghubungi ibu Sinawa yang sedang bekerja dan menyuruh ia pulang untuk melihat kondisi anaknya. Betapa kaget dan tidak menyangkanya Neti bahwa anaknya telah mengakhiri dirinya di rumah di mana ia menghabiskan waktu bersama. Di dalam tangisannya, Neti pun mengungkapkan ada penyesalan yang tersirat waktu teringat akan kejadian sehari sebelumnya, di mana ia sempat melarang anaknya untuk bermain HP. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun oleh Neti anaknya bisa nekat melakukan perbuatan tersebut. Guys, itulah cerita miris yang mungkin bisa terabaikan oleh kita bahwa sebenarnya kejadian ini bisa terjadi kepada siapapun. Ditambah lagi banyaknya kasus-kasus serupa yang menimpa anak-anak saat ini. Kalian bisa lihat bahwa kejadian yang sama seperti ini pernah terjadi 1 tahun yang silam, tepatnya di Blitar dan Pekalongan. Dan ini merupakan hanya kasus segelintir saja yang mungkin kita ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus serupa terjadi pada anak-anak yang berujung pada kematian. Kondisi ini bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan. Di satu sisi, peran sebagai orang tua dengan segala kondisi yang mereka punya bisa menjadi indikasi terjadinya kejadian tersebut. Dan di satu sisi lagi adalah terkait mental anak-anak zaman sekarang. Atau kita bisa bilang, untuk kasus-kasus ini sudah seharusnya menjadi atensi besar bagi pihak pemerintahan daerah untuk ikut andil dan menyikapi bagaimana kondisi masyarakatnya saat ini. Kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi pendidikan yang merupakan PR besar yang tidak bisa diabaikan bahkan dilupakan. Lalu guys, bagaimana menurut kalian? Apa sikap dan hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Akhir kata guys, jangan lupa dukungannya ya. Klik subscribe, like, comment, and share agar channel ini dapat konsisten dan berkembang untuk menyajikan berbagai cerita kehidupan dari berbagai belahan dunia. Thanks guys, see you and bye-bye.